Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita dapat bertemu di pertemuan virtual ini. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti sekarang ini. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah listrik dan elektronika dasar dan teman-teman pemateri yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua berada pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu diskusi kelompok kami pada siang hari ini yang berjudul perlengkapan bodi standar. Adapun keanggotaan kelompok kami yakni Saudara Asmurian, Saudara Acan Trianugrah, Saudara Farid Wiragujuna, Saudara Leonardo, Saudara Muhammad Firman Jasman, dan Saudara Sultan Ramadhani. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Kepada Saudara Asmurian dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Ya, secara keseluruhan, sistem kelistrikan mobil dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem kelistrikan mesin dan sistem kelistrikan kelengkapan bodi standar. Sistem kelistrikan kelengkapan bodi standar merujuk pada kelistrikan yang terhubung dengan bodi mobil itu sendiri. Komponen ini memiliki peran yang penting dalam menentukan apakah suatu kendaraan layak atau tidak untuk digunakan di jalan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama itu sistem penerangan, yang kedua penghapus kaca, dan yang ketiga sistem kelistrikan untuk tanda-tanda. Yang pertama itu sistem penerangan. Nah, ada beberapa jenis sistem Baik, ada beberapa jenis sistem penerangan. Yang pertama itu lampu kepala, lampu kota, lampu plat nomor, lampu kabut, dan lampu kabin. Yang pertama itu yang saya menjelaskan yaitu lampu kepala dengan lampu pijar. Nah, contoh gambar konstruksinya. Ya, yang nomor satu itu yaitu lampu pijar. Lampu pijar adalah jenis lampu yang menggunakan filamen sebagai sumber cahaya. Fungsi lampu pijar pada lampu kepala kendaraan adalah menghasilkan cahaya untuk menerangi jalan di depan kendaraan saat kondisi gelap atau kurang cahaya. Nah, yang nomor dua itu reflektor. Reflektor pada lampu kepala kendaraan berfungsi untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya dari lampu pijar ke depan kendaraan. Reflektor dirancang dengan pola yang khusus agar cahaya dapat dipantulkan dengan efisien ke jalan dan tidak menyebabkan silau pada pengendara kendaraan lain di arah yang berlawanan. Dan yang nomor tiga itu adalah kaca bias. Kaca bias juga dikenal sebagai lensa, berada di depan lampu pijar dan berfungsi untuk melindungi lampu dari kerusakan fisik seperti debu, air, atau serpihan kecil yang dapat masuk ke dalam lampu. Nah, yang nomor 4 itu adalah pemegang lampu kepala. Nah, pemegang lampu kepala adalah komponen yang memegang lampu pijar pada posisi yang tepat di dalam unit lampu kepala kendaraan. Pemegang lampu kepala juga bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang dibutuhkan oleh lampu pijar. Nah, yang nomor 5 yaitu tutup lampu pijar. Tutup lampu pijar adalah komponen yang digunakan untuk menutup
bagian belakang lampu pijar dan pemegang lampu kepala. Fungsi utamanya adalah melindungi lampu dan pemegang lampu dari elemen lingkungan yang dapat merusak seperti air, debu, atau kerikil kecil. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama dan pemateri kedua yaitu Leonard. Saya serahkan. Ya, baik. Jadi saya akan melanjutkan materi pada siang hari ini. Yang saya akan jelaskan yaitu pertama lampu kabut. Nah, lampu kabut ini terletak di bagian depan kendaraan berdampingan dengan lampu kepala. Lampu kabut digunakan untuk penerangan ketika terjadi kabut ataupun hujan dalam cuaca buruk. Nah, ini adalah gambar rangkaian sederhana lampu kabut. Di sini rangkaiannya menggunakan relay sebagai saklar saklar kedua ya, saklar penyambungnya. Lalu disambungkan dengan lampu kabut. Yang kedua yaitu lampu ruangan atau lampu kabin. Lampu kabin ini berfungsi untuk menerangi ruangan atau kabin mobil baik pada kabin penumpang maupun pada kabin pengemudi. Saklar lampu kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang sehingga memudahkan untuk menyalakan atau dimatikan oleh penumpang itu sendiri jika diperlukan. Nah, ini adalah gambar rangkaian lampu kabin. Dan selanjutnya adalah gambar rangkaian lampu kepala dan lampu kotak. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua jenis saklar. Yang pertama itu saklar kombinasi dan saklar jauh dekat. Nah, pada posisi seperti di gambar ini adalah posisi ketika lampu kota dan lampu kepala mati, dan ketika pada posisi saklar posisi tengah di sini lampu kota tersambung dengan arus sehingga pada posisi kedua ini hanya lampu kota yang menyala, sedangkan pada posisi ketiga lampu kepala juga tersambung dan lampu kota juga tersambung. Jadi lampu kota dan lampu kepala mati. Nah, di sini ada saklar jauh dekat. Ketika di posisi kanan ini posisi lampu yaitu lampu dekat, dan ketika sebelah kiri posisi lampunya yaitu lampu jauh. Nah, di sini ada satu saklar lagi. Ini adalah saklar untuk lampu blitz-nya. Terima kasih. Saya kira itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Leonardo dan insya Allah akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Sultan Ramadhani. Sultan Ramadhani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan. Baik, komponen-komponen utamanya penghapus kaca yaitu motor wiper atau motor wiper merupakan bagian dari sistem wiper yang berfungsi sebagai penggerak wiper. Motor wiper yang digunakan ini adalah motor magnet dengan gigi reduksi. Ada dua tipe yang digunakan untuk menimbulkan medan magnet pada motor, yaitu tipe ferrite magnet yang menggunakan ferrite magnet permanen. Yang kedua yaitu wiper link atau tuas wiper. Ini berfungsi untuk merubah gerakan putar dari motor wiper menjadi gerakan bolak-balik kiri ke kanan. Sistem wiper pada bagian depan mobil pada umumnya menggunakan dua buah blade. Mekanisme untuk menggerakkan kedua blade ini menggunakan sistem paralel tandem. Yang ketiga yaitu wiper arm atau lengan wiper, terdiri dari head yang berfungsi untuk mengikat wiper arm ya dengan wiper shaft. Pegas yang berfungsi untuk menahan blade, arm piece yang berfungsi untuk pemasangan blade, serta retainer untuk menahan keseluruhannya. Dan yang keempat atau yang terakhir, wiper blade terdiri dari sebuah karet yang berfungsi untuk membersihkan permukaan kaca. Kombinasi dari lift
spring, spacking, serta lever dengan klip untuk memasang blade pada bagian lengan wiper. Next. Dan berikut adalah rangkaian dan cara kerjanya. Arus listrik mengalir ke terminal 53B, gulungan T untuk penguasa serta dari terminal 53 ke gulungan jangkar motor gulungan U. Gulungan T akan memperlambat putaran motor. Dan kecepatan kedua, gulungan jangkar dialiri arus secara seri dengan gulungan U atau putaran motor cepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Sultan Ramadhani dan akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Firman. Kepada Saudara Baik, Muhammad Firman dipersilahkan. baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan lanjutkan materi pada hari ini. Sistem tanda. Lampu rem, saklar lampu rem, saklar mekanis, saklar hidraulis. 1. Saluran minyak rem. 2. Membran. 3. Plat kontak. 4. Terminal-terminal. Lampu kontrol rem mekanis. Lampu ini berfungsi untuk mengetahui apakah rem parkir masih bekerja atau tidak. Berikut adalah gambar rangkaian lampu rem mekanis. Lampu 1. Lampu kontrol. Rangkaian dari cara rangkaian dan cara kerja. A. Saklar sistem rem 1. B. Saklar sistem rem 2. C. Lampu kontrol rem. D. Lampu rem. B. Saklar dikontrol oleh tekanan pada posisi diam. Pedal rem tidak ditekan. Kontak 81A tidak berhubungan dengan terminal 82A. Lampu kontrol dan lampu rem tidak menyala bila tidak terjadi kerusakan pada sistem rem. Pada saat pedal rem ditekan, lampu rem akan menyala. Karena terminal 81 berhubungan dengan 82A. Salah satu sistem rem rusak tekanan. Next. Lampu tanda belok. Lampu tanda belok berfungsi untuk memberi tanda pada orang atau pengendara lain bahwa kendaraan akan membelok. Selain itu, tanda belok dapat digunakan untuk 1. Memberi tanda pada pengendara lain bahwa kita akan berubah posisi pada jalur yang berbeda. 2. Memberi tanda berhenti sementara pada salah satu sisi jalan. Lampu tanda belok harus berkedip lamanya. Kedipan lampu ini adalah 60-90 kedipan per menit. Sedangkan lamanya lampu menyala dan mati adalah kira-kira sama agar lampu dapat mengedip seperti ketentuan di atas. Maka pada sistem lampu tanda belok diperlukan suatu alat yang dinamakan pengedip flasher. Lampu hazard. Lampu hazard digunakan untuk memberi isyarat keberadaan kendaraan dari bagian depan, belakang, dan kedua sisi selama berhenti atau parkir dalam keadaan darurat. Yang digunakan adalah lampu tanda belok, tetapi seluruh lampu mengedip serentak. Ini adalah gambar rangkaian lampu hazard dan lampu tanda belok menggunakan dioda.
Baik, itulah materi yang saya paparkan pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Saudara Firman. Dan pemateri selanjutnya yaitu Saudara Farid Wiraguna. Oke, berhubung Farid Wiraguna tidak ada di room, maka saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Acan Trianugrah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Klakson. Klakson berfungsi untuk memberi tanda atau isyarat dengan bunyi agar klakson dapat didengar dengan baik dan sesuai dengan peraturan, maka klakson harus mempunyai frekuensi getaran antara 1800 sampai 3550 Hz. Pada umumnya, klakson dapat dibagi dalam beberapa macam, antara lain. Pertama, klakson listrik, yang kedua klakson udara. Walaupun bagian-bagian dari klakson udara dengan kompresor listrik memakai katup pneumatis dengan kompresor rem angin. Next. Ini adalah gambar rangkaian satu klakson. Petunjuk. Rangkaian satu klakson yang sederhana, saklar berfungsi menghubungkan arus dari klakson ke massa, sehingga aliran arus baterai, sekrin, klakson, saklar, massa. Alasan mempermudah membuat konstruksi saklar pada kemudi. Ini adalah gambar rangkaian dua klakson. Kedua klakson melalui relay. Klakson satu bisa bunyi bersama atau tidak bersama klakson 2. Alasan, pada waktu di kota hanya menggunakan klakson 1, tetapi kalau di luar kota membutuhkan 2 klakson supaya keras suaranya. Next. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Acan Trianugrah. Berhubung presentasi pada siang hari ini selesai, saya akan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.